Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini obrolan komunitas di malam Minggu. Kalau kata orang anak muda itu malam panjang ya. Padahal sebenarnya waktunya durasinya sama gitu. Tapi mungkin beda karena besok Minggu tidak bekerja jadi bisa santai malam hari ini. Nah, Anda yang santai malam hari ini yang juga pencinta film. Jadi malam hari ini komunitas kita berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui adanya komunitas yang khusus untuk pemutaran dan diskusi film. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas sejelasnya di acara obrolan komunitas. Dan sudah hadir di studio kita Perusahaan RRI Palembang karena informasi dan inspirasi, Mas Angger Nugroho, anggota komunitas Palembang Movie Club. Assalamualaikum Angger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi tadi sudah sempat kerja langsung ke RRI ya? Wah, keren banget, malam minggu udah di kantor ya. Baik, semangat selalu ya Mas Angger ya. Gimana kalau bicara soal film ya, ini namanya komunitas Palembang Movie Club. Sebelum kita ke tema lagi, kita ingin tahu dulu nih perjalanan dari komunitas ini, kapan terbentuk, ide siapa gitu, kok terbentuknya ini atas dasar apa gitu. Ya, Palembang Movie Club itu sebenarnya komunitas dari teman-teman yang hobi nonton ya. Hobi nonton, Nonton film. iya. Tapi yang berangkat dari Palembang dulu itu istilahnya kalau kegiatan kita nonton itu masih sangat kurang istilahnya itu. Nonton bersama maksudnya ya. Iya. Jadi ada beberapa teman yang ngajak kayaknya menarik nih kalau kita buat komunitas di mana itu komunitasnya itu cuma kegiatannya nonton dan diskusi gitu. Nonton dan diskusi. Habis nonton kita ngobrolin filmnya istilahnya, ya kan? Oke, Jadi ya iya. biasanya kan kalau sendiri gitu, habis nonton kan sering aduh kayaknya pengen ngobrol deh sama siapa itu ngomong filmnya. Akhirnya dari situlah akhirnya. Ada sisi kurang Iya, lebihnya gitu iya. film tadi ya. Kayaknya ngapa ya misalnya film tadi kayak gitu Jadi berangkat dari situ teman-teman tuh yang lain juga yang sesama hobi film, nonton film, akhirnya kita buat yuk. Udah. Akhirnya ya, dari situ mulai terbentuk lah akhirnya dengan teman-teman itu. Oke, jadi itu motivasi awalnya Iya, ya. kita pengen- Biar ada wadah untuk ngobrol tentang film yang sudah kita tonton Iya, gitu ya. Nah, kegiatan utama yang bisa dikatakan rutin lakukan oleh komunitas ini selain pemutaran film, kemudian bagaimana nih cara komunitas melibatkan anggotanya gitu. Di Palembang Movie Club sendiri kan kita sebenarnya sudah sejauh ini sudah hampir udah lama mungkin saya udah ada beberapa program yang kita jalankan yang rutin di mana itu ya pertama itu movie talk namanya. Iya. Movie talk tuh ya kita nonton film tapi kita minta dari teman-teman kita sendiri ataupun dari orang lain yang bersedia untuk jadi pemantiknya. Oke. Nah, jadi kita nonton film yang favorit dia lah istilahnya kan. Terus kita nonton dan kita diskusikan. Filmnya juga nggak terbatas film. Kita lebih ke fokus film luar lah, film luar negeri lah istilahnya. Oh, film luar negeri ya? Film luar negeri. Oh, itu di jadi Movie Talk. itu. Terus ada lagi program kedua itu nonton berbayar. Nah, Nonton berbayar. nonton berbayar ini maksudnya kita. Emang sama ini nonton nggak berbayar gitu? Nah, maksudnya gini. Ikut dong kalau gratis gitu ya. Nonton berbayar kalau di Movie tadi gratis ya. Iya, Tadi. Nah, kalau di nonton berbayar ini kita lebih ke ini. Kita tadi Movie Talk tadi nonton film luar. Kalau nonton berbayar kita lebih nonton film-film Indonesia. Indonesia. Indonesia yang istilahnya gini. Film Indonesia yang film-film indie istilahnya kan ataupun film-film yang di bioskop tapi yang nggak masuk bioskop Palembang gitu istilahnya itu. Oh, begitu. Nah, kan ada beberapa film yang emang istilahnya itu hanya diputar di Jawa gitu Iya. kan. Jadi terbatas. Jadi teman-teman punya inisiatif nih. Gimana caranya kita bawa yuk film tuh kita puterin kita di Palembang gitu kan. Jadinya makanya kita ajakan dengan nonton bayar istilahnya seperti itu. Iya. Jadi filmnya nggak terbatas film Indonesia istilahnya. Baik. Karena untuk bentuk apresiasi lah istilahnya. Itu program kedua. Kalau program yang ketiga tuh ada namanya Kulinema kita. Ya. Kulinema sih lebih ke kita perpaduan sih namanya sebenarnya dari kuliner sama sinema. Jadi teman-teman Kuliner sama sinema. sama sinema. Seperti apa itu? Jadi teman-teman yang di dalam Palembang Free Club itu ngumpul gitu. Kita kemana gitu misalnya kan? Kan banyak Palembang nih kan kayak dengan kuliner lah istilah Palembang ini Iya. kan. Jadi misalnya kita ngumpul di pinggir Pimusi lah. Kita ngobrol sambil ngopi-ngopi sambil ngomongin film lah. Nah, dari situ kita
kita rekam obrolan kita, terus kita upload di YouTube misalnya. Jadi kita ngobrol tuh ngobrolin film itu, Iya. misalnya kita ngobrol tentang film. Misalnya kita ada saat itu ada film tentang film A itu, lagi hits banget kan. Nah, kita ngobrolin film itu. Ya dari berbagai sudut pandang, ada yang teman-teman dari filmmaker dia dari bicara dari sudut teknis, ada Iya. yang mungkin dari akademisi dia dari sisi ilmiah dan sebagainya, seperti itu. Itu kalau Baik. ngumpulin mah. Iya. Nah, bicara soal film tadi, Mas, kita ingin tahu juga nih kriteria film-film yang itu apa namanya yang misalkan komunitas itu kan milih film-film yang diputar gitu. Mhm. Nah, kriteria apa sih yang ada misalkan yang akan dijadikan fokus untuk diskusi gitu? Nah, kita berdasarkan dari kegiatan ya, program tadi kan. Tadi Iya. ada disebutkan tadi pertama movie talk. Kalau movie talk itu kita kita nggak terbatas film genre tertentu, semua genre kita tonton. Tapi Iya. gini, kita minta dari teman-teman yang emang mereka tuh punya film favorit dan teman-teman itu dia nggak cuma dia seorang film maker, ada dia seorang desain grafis, ada dia seorang dokter, ada dia seorang guru. Jadi film favorit mereka itu kita tonton, Iya. terus kita ngobrolin kenapa gitu. Itu kalau movie itu tadi. Jadi nggak ada kriteria tertentu. Nggak ada kriteria Iya, tertentu ya. semua film gitu. semua genre film kita tonton. Baik-baik. Jadi itu ibaratnya filmnya film apa aja gitu Apa ya. aja kita tonton. Komunitas ini sejak kapan sih berdirinya? Kalau Ingin tahu berdiri- juga nih. Dari akhir 2015 sih sebenarnya. 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Iya, masih anggotanya siapa saja itu di dalam komunitas Kalau itu? anggotanya tadi kita macam-macam sebenarnya Macam-macam kan. ya. Karena tadi kita sifatnya komunitas penonton kan. Jadi ada dari movie maker ada, akademisi ada pelajar ada ibu rumah tangga ada. Ibu rumah tangga juga Rumah ada. tangga ada. Jadi macam-macam. Jadi emang semua dalam panggung itu ya macam-macam orangnya, nggak terbatas ya harus orang movie maker ataupun enggak gitu. Itu jadinya. Jadi bisa ikut diskusi dong ibu rumah Bisa tangga diskusi. juga. Iya, ada bahkan. Pernah diajak Pernah kita, juga. Apa yang ditanyakannya Kita kan gitu gini, diskusinya? apalagi waktu pandemi itu Iya. kan berjalan kan pandemi kan untuk nonton kan susah tuh gitu kan. Iya, Kan ada pembatasan dan sebagainya. pembatasan. Jadi gimana kita caranya biar bisa aktif nih? Oh, ya kita coba kita movie talk secara online gitu. Oh, online ya? Iya, kan memanfaatkan Zoom dan Zoom, sebagainya. iya, iya. Kita ngobrolin di Zoom dengan sama teman-teman. Ya tadi ada ibu-ibu rumah tangga yang emang hobi nonton, sering nonton drakor misalnya. Kita ngobrolin tentang drakor, selain Iya. itu ada lagi. Oke, jadi itu berupa diskusi ya. Iya, kita nonton dan diskusi. Baik pendengar, acara obrolan kita komunitas malam hari ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Persatu Palembang. Anda bisa bergabung di line telepon juga di 369977 atau WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita lanjut lagi dek. Berkaitan dengan diskusi film ya. Ya. Nah, ini kan namanya diskusi itu pasti ada formatnya gitu. Kemudian topik apa yang akan dibahas gitu. Nah, itu seperti apa itu Anggar? Sebenarnya kalau format itu ya kita sebenarnya sifatnya ngalir Ada sebenarnya. acara tempat khusus nggak waktu diskusinya? Nah, karena kita nomaden ya istilahnya kan. Jadi nggak- Berpindah-pindah Iya, gitu ya. kita masih belum di Palembang kan masih belum ada tempat yang tersedia untuk untuk diskusi pemutaran lah, nonton film dan sebagainya. Jadi masih kita pindah-pindah istilahnya. Terus kalau kriteria diskusinya itu sih nggak ada patokan tertentu misalnya. Cuma emang istilahnya itu misal nih kalau ada dia dokter nih, dia walaupun dia dokter kan istilahnya itu berarti pikiran kita pasti kayaknya film tentang medis nih misalnya. Iya. Ternyata enggak, dia tentang pembunuhan misalnya. Wih, Misalnya itu misalnya iya. tentang Atau horor tentang gitu. horor gitu kan beda. Jadi menarik nih kayaknya. Kita dia suka nonton film horor, terus dia ngobrolin tapi dia ngobrolin film horor itu dari sudut pandang medis. Nah, gitu kan. Nah, jadi kan menarik kita kan. Horor dari segi pandang medis gitu. Iya, misalnya kenapa? Misalnya psikologinya atau Iya. apa dan sebagainya. Dampaknya Nah, gitu dampaknya ya, orang istilahnya. yang misalnya dalam ketakutan Iya, gitu. Ya, jadi macam-macam kan. Jadi emang nggak ada patokan tertentu. Jadi ya ngalir sih. Baik. Ya. Jadi ketika diskusi itu Anggar ya, katakanlah kalian diskusi itu, ada ibu rumah tangga, ada dokter, ada siapa-siapa gitu Iya, kumpul. Hasil dari diskusi itu apa nanti? Hasil dari diskusi ya kira-kira. lebih kita mungkin masing-masing dari personal kan mungkin kepuasan dari Ada kepuasan ya. Selain udah mengeluarkan isi kepala masing-masing jadi wah ini tuh seperti ini toh. Nah biasanya juga
hasil dari obrolan itu kita rangkum dalam tulisan biasanya juga kadang tuh. Oke. Jadi semacam apa ya, semacam notulen lah istilahnya kan, atau Ada mungkin notulennya juga ya atau kalau ya selesai kadang diskusi. kadang ya ada, kadang juga ya tergantung dari apa kegiatannya sih istilahnya kan. Jadi biasanya setelah dari itu kita sering ada teman-teman tuh juga emang yang hobi nulis. Hobi Jadi nulis. ketika udah diskusi mungkin kayaknya menarik juga kalau misalnya obrolan ini atau mungkin film yang ditonton ini dibuat tulisan lah istilahnya kan. Dari jadi dari obrolan itu juga dapat sudut pandang kawan-kawan yang lain nyata dan buat Oke. tulisan. Jadi ya tulisan itu akhirnya ya kita posting di blog Palembang Film Club istilahnya kan. Jadi dan tulisan itu akhirnya bisa diakses juga oleh nggak hanya terbatas di Palembang aja, bisa teman-teman di luar Jawa di luar Palembang juga gitu. Iya. Baik. Pendengar silakan yang mau bergabung kita undang Anda di line telepon di 36997 atau WA Pro 1 dan channel YouTube juga RRI Digital. Baik, Angger, kita bicara soal film. Film ini kan pasti akan berdampak dong pada perilaku seseorang Iya. gitu. Karena dengan nonton film biasa pengaruhnya sangat kuat gitu. Iya. Apalagi generasi muda. Nah, ini menurut Angger sendiri bagaimana sih film itu bisa mempengaruhi pandangan kemudian perilaku masyarakat khususnya generasi muda nih. Mana pandangan mungkin lebih ke Iya. ada selain itu pengawasan sebenarnya juga kan, pengawasan karena apalagi dengan zaman sekarang ini mengakses video-video film dan sebagainya itu kan Iya, gampang bisa banget gampang kan. mudah ya. Iya, sebenarnya itu tadi dibutuhkan Iya. lingkungan tadi. Baik. Jadi harus ada pengawasan orang tua yang Iya, pasti. lingkungan Oke. orang tua, terus juga misalnya dari lingkungan teman-teman juga pasti harusnya yang kita ya bisa lebih aware juga untuk Iya. baiknya kalau nonton film ini gini, jadi jangan sampai ada ya tadi lingkungan teman-teman yang emang harus kita perhatikan juga Kita istilahnya tuh. perhatikan. Oke, Mm-mm. dari pilihan filmnya gitu. Iya, Karena itu akan berdampak gitu kan iya pada biasanya seperti generasi itu. muda. Baik. Nah, kalau peran dari komunitas sendiri Palembang Movie ini ya katakanlah ya. Ini perannya untuk mendorong perkembangan perfilman di Palembang seperti apa? Itu dia Nah, salah satunya juga sebenarnya. Karena satu juga karena film tujuan, kan sekarang udah naik kayaknya ya iya sudah mulai naik pas ritmenya. pandemi ini kan. Salah satu tujuan juga ya dibentuknya Palembang Film ini sebagai bentuk bangun ekosistem film di Palembang sebenarnya kan. Kalau boleh balik ke 10 tahun lalu atau mungkin 12 tahun lalu dan sebagainya kan, Palembang itu baru mulai merangkak di selain itu untuk kegiatan komunitas film yang produksi film pendek, eh, eksebisi pemutaran dan sebagainya baru mulai merangkak. Dan akhirnya tadi Palembang Movie Club itu menempatkan diri sebagai salah satu komunitas yang di hilirnya istilahnya tuh. Kalau teman-teman lain di komunitas film itu ngebuat produksi film, kita buat konten dan sebagainya. Ya, Palembang Movie Club memposisikan sebagai penonton jadinya itu. Jadi itu tadi film-film yang sudah dibuat tentunya pasti bakal ditonton dong istilahnya kan ya. Nah, tadi Palembang Movie Club menempatkan diri seperti itu untuk membangun ekosistem di Palembang juga film. Jadi itu memberikan dampak yang luar biasa ya yang namanya film itu. Kemudian juga eh, kemudian dampak film itu. Nah, peran ini memang sangat diharapkan agar perfilman Palembang khususnya akan ada Iya, peningkatan. peningkatan alhamdulillah. Kalau Angger melihat seperti apa sih geliat film di Palembang? Para pelakunya. Kemudian pindah kemarin kan ada sempat film Palembang yang Iya, agak nuansa itu ya. iya, belum mungkin ya. Itu ya Dul Muluk Dul Dul Malik Malik, ya. Nah, kalau Mas Angger menilai dari sisi film itu gimana itu? film itu menurut Angga sih ya, bisa salah satu loncatan menarik lah istilah untuk Iya. Palembang kan, karena emang kalau kita lihat di kota-kota lain mereka rata-rata sudah mulai munculkan film-film dengan kekhasan lokal lah istilahnya kan, khas lokal. Nah, Palembang juga alhamdulillah walaupun sebelumnya sudah dari 2000 berapa kan sudah ada film, ada Punta, ada kan Pengejar Iya. Angin dan semua sudah ada, dan ditambah lagi sekarang ada lagi film yang terbaru terakhir Dul Malik yang tadi sebagai bentuk ya kita untuk menghargai lokal juga dan juga untuk memancing teman-teman istilahnya itu, wah ternyata ada nih film-film Palembang, ayo kita Iya. coba buat juga lah nih. Nah, tadi untuk memancing teman-teman juga seperti itu sih sebenarnya juga. Biar semangat gitu Semangat ya. lagi ya. Karena di film itu ada juga bahasa daerahnya yang digunakan ya Angger ya kalau Iya, tidak benar. salah ya. Benar. Bahasa Besemah ya. Semah ya. Iya. Baik. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang dampak dari film mempengaruhi perilaku generasi muda. Nah, kemudian kalau tantangan sendiri nih Mas Angger ya. Tantangan apa yang dihadapi komunitas film nih? Seperti kita kan tahu kota-kota besar ya. Ini kan sangat bersaing juga bicara soal industri film gitu. Apalagi di Palembang. Palembang sendiri sebenarnya. Ya. Palembang tuh sebenarnya kaya banget dengan ide cerita dan sebagainya ya.
Dan untuk produksi alhamdulillah secara 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, bahkan 15 tahun terakhir ini Iya. terus berkembang Palembang untuk itu. Cuma memang apresiasinya itu sih yang kadang kita butuhkan dari teman-teman juga kan. Makanya tadi Palembang Film Club salah satu komunitas yang hadir untuk mengapresiasi karya-karya teman-teman film Palembang. Nah, kalau kita lihat di kota lain itu sudah banyak komunitas-komunitas yang sifatnya bukan cuma produksi. Cuma produksi. Kebanyakan kan nanya, ikutan dong komunitas film, kalian mau film kan? Iya, tapi kita dong komunitas film, kita kan mau nonton film. Itu di Palembang bener-bener ya, kau bilang minim istilahnya itu kan. Nah, makanya tadi Palembang Film tadi bagi bentuk untuk mengapresiasi film tadi sebenarnya tadi. Oke. Teman-teman yang tadi alhamdulillah udah mulai banyak karya-karya teman sendiri dari 10 tahun terakhir ini dan bahkan sudah sampai yang ada go nasional gitu kan. Baik. Jadi memang harus ada apresiasi buat mereka biar iya, semangat gitu ya. Iya, ya kalau sudah buat film entah apa dong untuk ditonton pasti. Iya, dan pasti menghasilkan cuan lah ya. Karena itu sangat penting kan untuk semangat gitu. Tapi balik-balik bukan hanya itu dipikirkan tapi karyanya ya yang pasti. Terutama karya. Oke. Baik pendengar, silakan yang mau bergabung bisa di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda yang suka nonton nih bisa tanya-tanya nih kepada narasumber kita. Baik, kita break sebentar ya, Anggar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di acara obrolan komunitas malam hari ini. Berbicara soal bagaimana kita mengetahui tentang pemutaran dan diskusi film. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pintu teater 1 telah dibuka. Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk. Aduh Yang, tapi Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget. bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram. Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku nggak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang nggak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu. Tapi Yang, Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Are the fun to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Masih bersama Anda, obrolan komunitas,
hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan komunitas kita malam hari ini bersama narasumber kita di obrolan komunitas Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Seperti kita sampaikan tadi, Anda bisa bergabung di channel YouTube Pro 1 Palembang atau dengan telepon di 369977. Baik, Anggar, kita lanjut lagi nih obrolan kita tentang pemutaran dan diskusi film. Tadi sudah tantangan yang dihadapi oleh komunitas. Kalau kolaborasi, nah, apakah komunitas itu pernah melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain tuh seperti sinias lokal, lembaga pemerintah atau komunitas lain? Nah, bagaimana hasil dari kolaborasi itu? Apalagi ini udah 10 tahun ya. Nah, bisa cerita dulu nih Anggar. Ya, alhamdulillah sih selama tahun terakhir kita udah banyak kolaborasi dengan berbagai elemen lah. Elemen ya. Dari penggiatnya juga, emang kan dari filmmakernya. Terus juga kita kita pernah dengan dinas kebudayaan, dinas pendidikan juga. Dinas pendidikan juga. Dinas kebudayaan nih kalau nggak saya. Kita ada muter film terus yang kita tayangkan di bioskop Palembang, di Playlist Palembang. Kebetulan saya juga tadi film itu memang nggak tayang di Palembang, makanya kita tayang di mana? Maksudnya itu nggak tayang di bioskop Palembang. Oh, nggak di bioskop Palembang. Ya, tapi di Jawa tayang. Akhirnya itu dinas pendidikan, terus ada lagi kita dengan komunitas-komunitas film di Jawa, istilahnya kan. Ada juga kita dengan lembaga seperti baru-baru ini terakhir kita rutin dengan Japan Foundation. Kita ngadain pemutaran film tema Jepang gitu, festival film Jepang di bioskop. Jadi ada juga banyak sih yang akhirnya kita jalan kolaborasinya sudah ya. Jadi emang, dan kita juga terbuka dengan komunitas lokal juga gitu kan. Jadi emang kita komunitas buku, komunitas buku gitu, mana sempat ada ngobrol nonton film dengan teman-teman buku, ada komunitas dari film musik juga, semacam kan. Jadi emang udah banyak sih. Sudah banyak ya kolaborasi ya dari sejak dulu ya sampai sekarang. Baik, jadi kalau untuk pemerintah sudah juga apresiasinya. Sudah juga itu. Walaupun saat ini masih siapa lagi nih kira. Nah, baik, kalau pihak pemerintah ya, bagaimana kalau misalnya masyarakat nih dengan film, ada nggak sih antusiasnya gitu kelihatan gitu, apresiasinya masyarakat terhadap film khususnya di Palembang kalau Anggar melihat? Kalau Palembang sebenarnya teman-teman tuh luar biasa ya apresiasinya tuh. Dilihat sih ketika kita misalnya ngadain acara, talk ataupun kita nonton berbayar dan sebagainya, itu antusiasme luar biasa. Seperti contoh terakhir kita kerjasama dengan Japan Foundation. Kita muterin film festival film Jepang di bioskop, dan alhamdulillah menurut info saat itu 90% kursi itu penuh selama 3 hari. Berarti kan antusias teman-teman luar biasa Palembang ini. Iya, berarti tinggi juga apresiasi masyarakatnya terhadap film. Padahal itu film bernuansakan Jepang ya. Iya, saat itu tema Jepang kan. Iya. Kalau lokal sama juga kita. Sama ya. Banyak juga teman-teman juga lokal. Tapi emang tadi kita tuh sebenarnya tuh yang kurang dari paling itu kita butuh ruang sebenarnya. Ruang ya. Alhamdulillah. Kalau peluangnya besar gitu ya. Ruang udah besar. Alhamdulillah walaupun beberapa bulan terakhir kan sudah ada ruangan bangunan yang akhirnya bisa available untuk kegiatan teman-teman penonton kan di gedung kesenian istilahnya kan udah ada situ. Cuma memang prasarana itu masih yang memang harus dilengkapin lagi lah untuk bisa teman-teman rutin untuk kegiatan di sana emang. Iya, baik. Nah, kalau untuk teknologi kan film tanpa teknologi kayaknya nggak asik lah ya. Apalagi Anggar gitu kan udah paham banget kayaknya masalah teknologi. Nah, ini bagaimana kalau bicara soal perkembangan teknologi di platform streaming yang bisa mempengaruhi cara orang menonton film, interaksi dengan komunitas film ini seperti apa pengaruhnya gitu? Pengaruhnya ya tadi. Dan juga perkembangannya yang pasti ya. Seperti apa nih Anggar? Apalagi kan di puncak itu ketika pandemi ya. Nah, pandemi ini kan emang akses teknologi untuk nonton kan istilahnya itu nonton di bioskop kita masih ada pelarangan istilahnya. Nah, kita di banyak platform OTT yang istilahnya ya kalau boleh disebut ya tadi dan Netflix dan sebagainya itu kan menyediakan film-film yang istilahnya itu gampang diakses lah istilahnya kan. Ya tadi dari situ juga teman-teman sudah mulai wah menarik nih di mana di sini di platform ini bisa nonton, dan akhirnya setelah nonton langsung ngobrol lagi di grup. Lebih banyak ada grupnya juga ya. Ada grupnya juga kita dan lebih aktif lah akhirnya itu kan. Lebih seperti itu sih akhirnya. Iya, oke. Nah, kalau film favorit nih yang menurut Anggar berkesan nih film apa nih?
Mengapa sampai membikin Angger berkesan? Kan banyak tuh film-film sudah Angger tonton gitu ya. Pasti di antara sekian banyak itu ada film yang memang berkesan buat Angger gitu. Baik, tapi nanti kita terima dulu telepon ya. Kita coba di 369977. Oh, berhenti, tidak jadi. Silakan pendengar di line telepon mau nanya-nanya tentang film nih sama Angger boleh di 369977 atau di channel YouTube Pro 1 Palembang. Silakan Angger jawab dulu nih film yang berkesan banget tuh bagi Angger gitu. Film tuh sebenarnya lebih personal ya sebenarnya, baik personal. Kalau Angger pribadi karena basicnya Angger seorang desain grafis kan, jadi lebih cenderung senang warna. Selain itu visual yang dan warna kartun lah seperti itu. Film-film dari Jepang, terutama film Ghibli istilahnya tuh. Itu lebih berkesan. Kalau Ghibli itu maksudnya itu film studio Ghibli istilahnya kan, produksi studio Ghibli. Karena emang film itu film yang boleh dibilang kalau kebanyakan orang bilang kayak film kartun apa sih sebenarnya kan? Kartun, biasa kartun, aja gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat film itu banyak apresiasi dari filmmaker dunia sebenarnya gitu. Dari sini tuh benar-benar, apalagi salah satu contohnya yang kalau disebut judulnya Spirit Away, itu kan film pertama animasi mendapat penghargaan best film animasi lah kan, terbaik di Oscar tahun 2002 istilahnya itu. Jadi seperti itu sih ya, banyak film lebih cenderung film itu sih teknologi walaupun banyak banget sebenarnya kalau mau disebutkan kan, cuma tapi emang yang berkesan orang-orang tertentu seperti Angger yang paham gitu ya. Kalau kita seperti yang awam tuh belum paham tuh, seperti yang teknologi tadi yang keren dapat penghargaan seperti itu kan, orang-orang tertentu yang bisa menilai ya. Nah, kalau sinias lokal bagi Angger gimana? Bersaing juga tuh untuk sinias lokal. Berkesan nggak sih film-film mereka buat Angger gitu? Kebetulan emang Angger kan perhatiin perkembangan teman-teman dari 2010 lah sampai sekarang, teman-teman luar biasa banget persaingannya. Ada persaingan dalam artian ide cerita. Karya-karyanya luar biasa banget, dari yang mungkin biasa sampai akhirnya teman-teman sekarang tuh udah pada juara-juara tuh udah mulai penghargaan apresiasi dari nasional tuh sudah dapat. Ada yang jadi juara, pernah tahun berapa itu dapat juara Gojek nasional, Palembang mendapat penghargaan, dapat juara pertama. Ada lagi juga film yang emang film pendek yang malah kebanyakan di Palembang ini ada karya-karya dulu tuh yang emang nggak tersentuh media dan sebagainya gitu kan. Ada malah dari teman-teman yang dari di luar Palembang, itu di daerah saya lupa, Indralaya itu sendiri itu ada film di luar negeri dia tuh mendapat penghargaan, dan itu benar-benar padahal itu yang bikinnya orang lokal orang lokal penghargaannya luar negeri gitu. Dia ikut lomba itu kan. Seperti tadi makin kesini karya-karya teman tuh benar-benar luar biasa banget dalam saingan. Apalagi karena itu udah masuk juga ke platform OTT juga gitu kan. Udah bisa diakses oleh nggak hanya di teman-teman Palembang, bisa diakses teman-teman nasional juga. Akhirnya ada apalagi dua tahun lalu juga ada film kerjasama dari filmmaker Palembang dengan Sumatera Barat. Kebetulan saudaranya orang Palembang, anak Palembang MC juga saudaranya, dan itu ditayangkan dan berhasil ditayangkan di festival JAF itu, Jogja Netpack Asian Festival. Jogja Netpack itu udah tingkat internasional ya. Ini mau festival skala internasional gitu kan. Dan film teman-teman itu berhasil ditayangkan di sana itu, dan itu merupakan salah satu prestasi yang Palembang keren banget lah istilahnya untuk seperti itu. Udah bangga kita ya. Salah satunya seperti itu. Kalau menurut Angger sendiri, film apa sih yang wajib kita tonton gitu, yang disarankan gitu? Nah, ada juga kan biasanya sinias-sinias itu kan bikin filmnya, tinggal kita mau pilih mana yang cocok untuk usia dan lain-lain. Itu film apa nih yang paling membuat atau namanya yang wajib ditonton semua orang gitu? Kenapa menurut Angger gitu? Kalau disebut bingung juga sih sebenarnya, banyak banget. Salah satunya misalkan. Mungkin film yang wajib gitu ya. Berkaitan dengan rasa nasionalisme yang pasti mungkin ya. Untuk adik-adik pelajar gitu, itu biasanya lebih kena ya. Iya. Selain itu juga emang yang herois gitu, mengandung kepahlawanan gitu. Kan banyak juga film Indonesia seperti Sudirman gitu kan dulu. Ada lagi juga yang Soekarno dan sebagainya. Tuh menurut Angger ada Sugia juga kan, yang buatan dari
Aduh, saya lupa lagi nama saudara terkenal di sini. Iya, iya. Nah, kalau untuk pesan film sendiri seperti apa, Angger? Tersampai nggak menurut Angger film yang sudah kita buat selama ini gitu untuk sinias-sinias muda? Untuk pesan yang tersampaikan ke dalam film itu menurut Angger sendiri? Makin film-film yang dibuat itu benar-benar istilahnya itu tersampaikan lah istilahnya Iya. kan untuk teman-teman yang penggiat dan sebagainya, penggiat terutama penggiat itu penggiat filmmaker ya ya kan. Apalagi film-film filmmaker nasional mereka Iya. kan semakin kesini mereka sudah membuat karya-karya yang luar biasa lah istilahnya kan, dengan ide cerita yang luar biasa, dan itu memotivasi teman-teman lokal juga untuk proses produksi itu luar biasa lagi untuk buat film lagi dengan yang dengan ide-ide yang luar biasa juga selain Iya. itu Baik. mancing lah istilahnya teman-teman. Oke, kalau kita balik ke sutradara film nih, kalau Anda misalkan bertemu nih Iya. dengan sutradara film gitu, nah apa sih yang Anda ingin sampaikan? Kemudian sutradara apa sih yang Angger impikan bisa ketemu gitu? Kan udah banyak tuh diskusi film kan, pasti pernah terbayang sutradara seperti Hanung Bramantio atau siapa yang dalam benak Angger gitu bisa ketemu gitu. Ada nggak sih? Ada sih sebenarnya satu kan. Nggak apa-apa disebutin, ini kan bukan promosi barang gitu kan. Ada emang boleh dibilang film apa saudara itu tuh juga yang membuat yang menyutradarai film di mana titik balik film, salah satu film yang menjadi titik balik perfilman Indonesia. Apa itu? Riri Riza. Oh iya, Dia terkenal film, juga tuh Riri Riza ya. Satu kan ada film Ada Peringan Cinta kan. Ada apa? Ada Peringan Cinta. Itu tahun booming 2000. banget Nah, itu. itu kan jadi salah satu film yang jadi titik balik film Indonesia bangkit lah istilahnya kan. Baik, dari baik, Riza baik, itu. baik. Kalau bicara lagi film Barat Indonesia, kalau Angger melihat kelebihan kekurangannya apa sih? Ini mendalam banget ini. Ini harusnya sutradara nih. Iya sih. Kan suka diskusi juga kan? Iya, Iya pasti. Kalau misalkan Indonesia bisa ditebak gitu siapa anak muda siapa ini gitu kan. Kalau Barat Apa saudara ini ya? gimana tuh kelebihan dan kekurangannya menurut Angger gitu? Film luar tuh lebih cenderung gini. Kalau secara teknologi kita memang jauh kita kan. Udah sebenarnya emang nggak sebanding nggak apple to apple lah istilahnya kalau bicara ya, teknologi. Tapi bicara ide Indonesia itu sudah cukup diperhatikan, apalagi beberapa tahun terakhir film Indonesia itu sudah mulai dilirik oleh filmmaker luar kan, tayang di sana dan sebagainya. Mungkin perbedaannya sih lebih ke teknologi sih sebenarnya kan. Oh itu. Kan ide cerita yang dibuat oleh filmmaker lokal ini mungkin teknologinya tuh belum bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara lokal istilahnya kan. Seperti misalnya walaupun alhamdulillah ada beberapa film terakhir yang emang bisa memvisualkan seperti contoh film dari saudara siapa lagi film judul Nightmare and Dreamers itu kan fantasi visualnya luar biasa kan. Dan akhirnya dengan teknologi udah bisa untuk menyampaikan pesan saudara itu sendiri. Walaupun ya tadi balik lagi film-film luar tuh sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan sekarang ini dibuat sekarang ini sudah dilakukan oleh film-film luar 10 tahun lalu misalnya seperti itu. Mungkin lebih ke teknologinya sih. Teknologi aja ya Kalau pembandingnya. cara ide cerita dua sama-sama luar biasa sebenarnya. Oke, baik. Ini kalau kita bicara soal ide film kemudian film dokumenter, Angger kepingin nggak sih kalau misalnya film dokumenter tuh apa yang akan diangkat? Banyak banget sebenarnya. Apalagi apa tuh di salah Palembang satunya? ini luar biasa banget dengan Luar ide biasa, cerita sejarah itu kaya banget. Dengan melihat konten kreator Palembang juga sudah banyak banget film dokumenter kan. Tapi kalau boleh ditanya, satu yang pengen dibuat sebenarnya udah ini jadi proyek pribadi juga sebenarnya yang emang ya tadi nggak berjalan juga karena berbagai kendala kan. Itu pengen banget buat dokumenter Tentang? bioskop yang ada di Palembang. Kenapa? Iya. Karena Palembang itu tahun sekitar saya lupa pastinya 70, 60-an apa itu kan jadi ada asosiasi bioskop Indonesia gitu istilahnya. Seperti itu semacam itulah istilahnya. Berarti kan Palembang sudah cukup banyak bioskop saat itu berarti. Baik. Dan ternyata kalau setelah disusuri dari tahun 1930 atau 40 itu sudah ada namanya bioskop juga istilahnya, walaupun istilahnya itu ya semacam pemutaran lah istilahnya itu kan. Dan ditarik sampai ke 90-an itu kalau boleh di list di daftar untuk bioskop
itu bisa sampai puluhan bioskop di Palembang. Palembang itu ingin dibuat. Itu pengen banget dibuatnya. Ya. Insya Allah terwujud nggak 2025 nih? Semoga sih. Amin. Baik, Angger, waktu kita udah di penghujung ini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat kita di acara obrolan komunitas ini berkaitan dengan tentang tema kita tadi, pemutaran dan diskusi film. Silakan Angger. Palembang Film Club itu hadir di Palembang sebagai bentuk apresiasi karya-karya film Indonesia dan walaupun lokal. Jadi yuk mari kita ketemu, kita nonton film, kita ngobrolin filmnya bersama dan kita apresiasi mereka dengan berbagai cara seperti tadi. Baik. Oke, Angger, terima kasih sudah sama RRI malam hari ini sebagai anggota komunitas Palembang Movie Club. Mudah-mudahan kegiatannya akan semakin positif ya. Tahun 2025 apa nih rencananya? Tetap diskusi, tetap pengen diskusi tadi, tetap ya buat tadi salah satu tadi. Iya, akan terwujud ya. Mudah-mudahan impiannya dan anggotanya semakin banyak dong ya. Iya, alhamdulillah semakin banyak dan variasi banget. Variasi banget ya. Baik, terima kasih Angger. Semoga sukses selalu web kerjaan dan juga kegiatan komunitasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, acara obrolan komunitas malam hari ini kami cukupkan sampai di sini melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi dengan tema pemutaran dan diskusi film bersama Angger Nugroho, anggota komunitas Palembang Movie Club. Baik pendengar, semoga apa yang kita bincangkan hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Saya Nadia bersama rekan Agung yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.